Masuki minggu keempat, kita sudah mulai mau hawa-hawa lebaran nih. Nah, di minggu keempat ini aku bakal ngebahas topik persiapan lebaran. Kali ini aku ditemani oleh seorang. Siapakah itu? Kak Nurul, silakan Kak Nurul. Perkenalkan namanya. Aku Nurul dari tim purchasing. Oke Kak Nurul. Kak Nurul gimana? Puasanya sudah di minggu keempat, masih lancar? Di minggu keempat, alhamdulillah lancar. Belum ada bolong atau sudah ada bolong-bolong? Udah kan perempuan. Oh iya, betul sih. Dan kalau misalnya lagi puasa gini, Kak masih puasa hari ini? Ini pos. Oke, puasa. Nah, ngebahas puasa nih Kak, udah di minggu keempat. Kita kan udah ngejalanin 3 minggu puasa ya Kak? Yep. Nah, apa sih menu buka puasa yang biasa dihidangkan nih di rumahnya Kak Nurul? Buka puasa nggak ada spesial, maksudnya nggak ada menu khususnya sih. Tapi selalu ada tuh namanya gorengan. Teman-teman gitu nggak sih? Kalau misalnya buka puasa nih ya, pasti ada gorengan, entah itu risol, bakwan, atau isi, terbalik lagi risol, kalau nggak martabak telur. Iya betul. Pasti ada. Kalau di keluarga aku pasti ada gorengan sih. Cuman teman-teman ada nggak bisa sama kayak aku? Iya. Nah, kalau misalnya ngebahas gorengan juga kan biasanya entah kenapa ya, nih gorengan kalau di bulan puasa itu kayak lebih banyak variasinya nggak sih Kak? Betul. Ya kan, dibandingkan dengan kayak bulan-bulan biasanya itu nggak terlalu bervariasi. Kalau kita lagi di bulan puasa tuh ada aja, ada martabak telur, risol yang kayak di bulan biasanya jarang ada, terus tiba-tiba di bulan puasa tuh semua orang jualan. Ya nggak sih Kak? Terus juga rasanya kayaknya itu menu yang ditunggu-tunggu gitu. Kalau puasa Mino gorengan sama sambal kacang. Oh gitu loh, kayak beda aja gitu rasanya. Kenapa ya? Kayak mungkin setelah berpuasa kita nahan ya kan makanan kayak aduh dari pagi gitu kan, kebayang-bayang tengah buka pakai apa, terus ngeliat gorengan dengan minyak kayak mengkilat gitu kan. Wah, itu pasti bikin ngilau banget sih Kak. Betul. Nah, kalau ngebahas makanan lagi nih Kak, kita kan udah masuk ke minggu keempat ya kita ini, minggu keempat. Nah, kalau minggu keempat kan biasanya udah mulai pada prepare ya Kak, udah pada persiapan mau lebaran gitu kan, mulai dari dekorasi, makanan gitu kan. Terus kalau untuk di rumah Kak Nurul sendiri, kue lebaran yang khas di rumah kakak tuh apa sih, ada nggak? Yang khas itu sebenarnya keluarga aku tuh nggak terlalu begitu sama kue lebaran sih. Cuman kita selalu nunggu banget brownies dari Mimi, aku yang suka bikin gitu loh. Itu kita kayak nunggu nih kapan ya browniesnya datang ya, kapan ya browniesnya datang ya. Nah, kalau bahas masalah kue lebaran nih Kak, kita kan lebaran nggak mungkin ya Kak makannya kue doang gitu kan, pasti ada makanan besarnya gitu kan, kayak misalnya ada ketupat. Nah, kalau di rumah Kakak Nuri sendiri ada nggak kayak makanan besarnya yang khas di rumah? Kalau di keluarga aku udah pasti setiap lebaran itu selalu ada rendang sama lontong sayur sih. Oh, lontong sayur. Iya, sama sambal ati, soalnya ada 3 menu berarti. Oh gitu. Itu selalu kita buat karena memang dari aku maupun adik aku tuh suka aja di bulan di Ramadan ya. Di lebaran itu pasti ada 3 menu itu. Oh, itu menu yang wajib ya Kak? Itu kan di rumah. Cuman ada satu menu lagi sih yang paling tunggu banget sama aku pribadi ya. Itu adalah laksa. Laksa. Dari mana tuh laksanya? Kan laksa banyak versi ya. Betawi punya kan, apa kan kebetulan di Jakarta Asli kan. Setiap kita lebaran tuh kita selalu ke rumah keluarga besar mama, yang kita tunggu adalah menu laksa. Oh, jadi bukan di rumahnya kakak tapi kayak pas lagi berkunjung? Iya betul, ya jauh ke rumah nenek sana kan. Pas kita tunggu laksa, kalau udah datang menu laksa langsung ambil piring makan laksa. Ya emang sih enak banget ya sambil berkunjung ke rumah saudara tapi sambil ngemil makan gitu ya, enak banget. Walaupun ini udah makan nih kan, biasanya kita habis sholat id ya kan, nyampe di rumah salam-salaman sama orang tua, kita makan, kita berkunjung ke rumah nenek. Orang makan kita makan lagi sih. Laksa tuh harus kayak ada ruang tersendiri untuk laksa di perut aku gitu. Walaupun sedikit pokoknya harus ada gitu, Harus ada. betul. Berarti emang kalau ke rumah nenek entah kenapa ya udah makan di rumah sampai sama mungkin mana lagi betulan. Apapun itu nggak cuma laksa ya, kayak kue kering padahal di rumah udah makan nih kayak nasi, kita pasti akan makan aja gitu. Kenapa sih? Karena emang ada banyak keluarga kan. Iya, Jadi kita ibaratnya makan bareng sama keluarga besar. Ya indah aja sih. Iya tuh sih, apalagi kalau misalnya namanya momen lebaran itu kan momen kumpul ya Kak. Betul. Momen kebersamaan sama keluarga gitu. Betul, setuju. Nah,
Kalau misalnya untuk di Kak Nurul sendiri, selain di rumah nenek kan pasti kan datang ya ke sana. Kalau misalnya di rumah Kak Nurul ada persiapan lain nggak sih? Kalau di rumah Kak Nurul ada nggak kayak pernak-pernik Kak? Kalau di rumah aku pribadi sih dari kecil nggak pernah ada tradisi itu sih. Kita lebaran ya udah lebaran aja gitu. Toh juga di rumah tuh waktunya cuma sebentar aja, sholat id sama orang tua, makan sebentar kita langsung lanjut ke rumah saudara. Jadi untuk dekorasi pun nggak pernah ada gitu untuk di rumahku ya, nggak pernah ada. Justru kita yang keluar yang ke tetangga salaman, ya udah habis itu lanjut keluar lagi. Tadi Kak Nurul sempat cerita ya katanya datangin ke rumah nenek. Kalau di rumah nenek Kak Nurul suka ada hiasan-hiasan lucu gitu nggak Kak? Pas lagi lebaran? Kalau hiasan lucu nggak, paling kayak taplak meja kan ruang tamu ya itu selalu diganti sih. Oh gitu. Masih baru aja karena memang kan orang pasti bakal datang tuh ke rumah nenek kan. Itu aja sih paling. Untuk dekorasi kita nggak pernah ada dekorasi untuk momen lebaran. Yang pastinya harganya makanan doang ya. Betul. Yang kata kan Dijejerin aja makanan di meja. iya betul, karena kan orang datang ke sana pasti ingin memenuhi perut dulu ya. Betul. Gitu kan. Jadi apalagi kalau ngobrol-ngobrol terus disajiin makanan tuh ya betah gitu kan, orang asik tiba-tiba sore ajakan gitu kalau misalnya lebaran. Nah kalau mengenai lebaran kan selain ada makanan ya Kak, ada juga dekorasi tadi kita bahas. Oke. Ada juga kayak yang namanya tuh identik dengan baju lebaran nih. Kan udah sampai ada lagunya baju baru alhamdulillah. Kalau misalnya di keluarga Kak Nurul, perlu nggak sih menurut Kak Nurul baju baru, atau memang kayak setiap tahun tuh keluarga Kak Nurul ya harus ada apa baju-baju baru di setiap Ramadannya gitu, atau sorry di setiap lebarannya? Kalau untuk keluarga aku pribadi, kita ada beli baju lebaran ada gitu kan. Ya mengambil momen lah ya gitu kan. Cuman kalau misalnya beli nggak setiap tahun kita beli. Kalau dirasa ini masih bisa kita pakai, kita pakai aja. Oh gitu. Kalau untuk baju barunya harus seragam Untuk seragam, aku nggak pernah sih kalau untuk seragam kayak gitu ya. Memang sih di keluarga lain tuh selalu ada yang seragaman gitu kan. Tapi kalau misalnya ton warna itu ketidaksengajaan. bisa gitu ya? Iya. Kita tuh beli baju baru tuh bertahap. Misalnya nih, aku dulu nih beli baju kan, mama misalnya ngambilinnya warna dokter nih. Nanti besok atau 2 hari setelahnya tuh mama beli buat dirinya nih. Itu nggak kesengajaan aja, warnanya tiba-tiba sama pas nyampe rumah Lah sama dia gitu. Tapi itu sering terjadinya aku sama mama sih. oh gitu. Karena kalau misalnya adik ya koko biasa aja, baju putih aja gitu. Berarti mungkin kayak ikatan batin tak sengaja atau Itu bisa sampai mirip dari atas gitu. Kan pada sengaja kita tuh kayak ya tiba-tiba kok mirip ya ton warnanya gitu. Apa yang malah nggak punya seragam gitu. berarti orang kalau misalnya ngeliat kayak mau belinya barengan ya masih ya gitu. Ditanya masih gitu kan, mau belinya barengan ya sama anaknya, padahal kan kayak nggak sengaja gitu kan. Mungkin memang ikatan batin ibu dan anak tuh kuat banget ya Kak, sampai sih. nggak sengaja beli aja kok bisa samaan gitu kan. Aku pengen tanyain lagi ke Kak Nurul, kan setiap lebaran tuh ada momen yang gak bisa dilupain ya Kak, setiap lebaran. Nah kalau di Kak Nurul ada gak sih kayak makanan yang harus dibuatnya misalnya sama nenek, atau misalnya dibuat sama ibu, atau misalnya ada cerita tersendiri dari makanan itu Kak? Ada. Apa tuh? Ada satu sih. Ini sayur lontong buatan almarhum nenek aku. Oh gitu. Itu selalu aku tunggu-tunggu karena emang beda aja sih rasanya. Itu Enak banget buat aku ya sebagai cucunya kan. Emang, tapi emang rasanya tuh enak banget. Aku tuh benar-benar suka banget. Dan nenek juga almarhum selalu masak itu di momen lebaran tuh selalu masak gitu loh. Itu yang paling ketunggu-tunggu, dan setelah tiada itu yang dikangenin sih. Karena berarti setelah itu kayak nggak ada yang bisa nerusin rasanya kali ya tuh. nggak bisa bawa beda, misalnya masak sayur lontong pun nggak bisa semirip almarhum nenek. Iya sih. Walaupun resepnya sama kan. Itu sih. Nah kalau misalnya dari Kak Nurul sendiri, apa sih yang dikangenin dari lebaran? Vibes apa yang dikangenin dari lebaran? Aja di sana. Momen depan kangenin itu sebenarnya kumpul satu keluarga sih. Oh gitu. Iya, nggak bisa balik lagi tuh ya almarhum bapak sih. Oh, Agak sedih. nggak apa-apa, it's okay. Kan kita lagi ngebahas kenangan, nggak apa-apa Kak.
kan kenangan ada yang sedih, ada yang senang. Mungkin tadi kita senang-senang. Ya kalau misalnya di makanan sih, ya kan mama alhamdulillah masih sehat, masih bisa masak kan. Cuman kalau vibes lebaran yang udah jelang gak akan bisa balik lagi momen saat keluarga kumpul sama almarhum sih. Almarhum meninggalnya udah lama. Tahun 2022 sih, 2022, dan itu momennya pun masuk puasa, besoknya puasa beliau meninggal. Oh gitu. Jadi di momen pertama mau puasa atau di puasanya tuh berasa ya kak? Iya, jadi setiap Ramadan tuh keinget aja gitu. Terus nanti yang di lebaran pasti beda suasananya kan. Ini berarti udah lebaran yang tiga ya agak beliau. Kayak enggak tuh. Tapi nggak apa-apa kak, kan yang namanya orang yang sudah pergi mungkin pasti bakal dapat tempat terbaik ya kak di sana. Nah untuk Kak Nurul mungkin ada pesan buat sobat Home Fresh mau lebaran atau pesan-pesan untuk sobat Home Fresh? Tetap semangat. Semoga Ramadannya menjadi berkah dalam 1 bulan ini, dan manfaatkan momen lebaran menjadi ajang silaturahmi dengan saudara, teman, terutama orang tua. Jangan lupa minta maaf sama kedua orang tuanya. Oke, sobat Home Fresh, sekian dulu cerita-cerita kita di bulan Ramadan ini. Ini adalah episode terakhir kita kan? Oh iya? Iya. Itu episode terakhir. Episode terakhir di Cendan. Iya. Oke, kita pamit dulu. Terima kasih. Bye.